teman-teman, dengan Her di sini. Kali ini kita akan belajar tentang limit trigonometri. Biasanya bab limit trigonometri itu diajarkan di kelas 12 SMA. Sedangkan limit aljabar itu diajarkan di kelas 11 SMA. Oleh karena itu, bab limit itu saling berkaitan saat di kelas 11 dan saat di kelas 12. Sehingga teman-teman jangan sampai lupa tentang konsep-konsep tentang limit aljabar saat di kelas 11. Nanti limit trigonometri ada 3 jenis. Yang pertama limit X mendekati 0, yang kedua limit X mendekati angka, ini saya misalkan 2, dan yang ketiga limit X mendekati tak hingga. Untuk variabelnya sendiri itu tidak harus X, bisa Y, bisa Y, tergantung variabel pada fungsi limit tersebut. Kita akan membahas limit X mendekati 0 terlebih dahulu. Untuk contohnya, nomor 1 diberikan limit X mendekati 0, fungsinya itu sin 2X per 5X. Untuk pengerjaannya sendiri, fungsi ini itu dikalikan dengan nilai pada fungsi trigonometri tersebut. Nah, nilai dari sin ini adalah 2X, berarti kita kalikan 2X per 2X. Misal di sini sin 5X, berarti kita kalikan dengan 5X per 5X. Di sini 4X, kita kalikan dengan 4X per 4X. Paham ya? Kemudian limit X mendekati 0, 2X kita pindah ke sini. Sin 2X per 2X dikalikan, kemudian 5X kita pindah ke sini. Berarti untuk 2X nya sini itu tetap 2X per 5X. Nah, nilai limit sin 2X per 2X itu adalah 1. Karena kalau ininya sama itu nilainya 1. Misal di sini sin X per X itu 1. Di sini sin 5X per 5X itu juga 1, atau dibalik 2X per sin 2X itu juga 1, X per sin 2 X per sin X itu juga 1. Maka 1 dikalikan 2X per 5X, hasilnya adalah X nya dicoret 2 per 5, maka hasilnya adalah 2 per 5. Sebenarnya ada cara cepatnya. Nah, saya akan beritahu tentang cara cepat untuk mengerjakan limit trigonometri. Nah, ini akan saya beri catatan terlebih dahulu. Yang pertama, lihat koefisien pada fungsi trigonometri. Yang kedua, lihat koefisien pada variabel. Nah, teman-teman pahami terlebih dahulu catatan ini. Yang pertama, lihat koefisien pada fungsi trigonometri. Yang kedua, lihat koefisien pada variabel. Yang dimaksud koefisien itu gini, misal ada 3X. Nah, ini adalah variabel dan 3X itu koefisien, atau dengan kata lain
Koefisien itu adalah angka di depan variabel, angka di depan huruf gitu. Kemudian untuk koefisien pada fungsi trigonometri, misal 2 tan 5x. Nah, tan 5x itu adalah fungsi trigonometri. Nah, duanya itu koefisien dari tan 5x, koefisien dari fungsi trigonometri. Dari sini paham ya? Ini diingat-ingat. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 diberikan limit x mendekati 0 untuk fungsinya 2x per sin 6x. Nah, cara pertama, lihat koefisien pada fungsi trigonometri. Nah, koefisien dari fungsi trigonometri kan di sini. Nah, di sini kan 1. Berarti kita buat seperti pecahan. Berarti di sini 1. Nah, kemudian lihat koefisien pada variabel. Di sini variabel kan, di sini variabelnya kan x. Nah, koefisien itu di depan variabel berarti 6. Jadi sudah kita kalikan dengan 6. Kemudian variabelnya kan ada 2x juga. Berarti di sini 2. Maka hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Gitu tok. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 2 paham ya? Soal nomor 3 diberikan limit x mendekati 0 yang fungsinya sin 5x per sin 2x. Nah, ingat, yang pertama lihat koefisien pada fungsi trigonometri. Nah, di sini kan 1, di sini juga 1. Berarti 1 dikali per 1 dikali. Nah, lihat koefisien pada variabel. Di sini variabelnya adalah x, di depannya variabel kan koefisien. Nah, berarti di sini 5, berarti dikalikan dengan 5, di sini 2, berarti dikalikan dengan 2. Ini kali, bukan 15, bukan 12. Maka 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 2. Berarti jawabannya 5/2. Kita lanjut ke nomor 4. Diberikan limit x mendekati 0. Fungsinya itu 4 tan 2x per 6x. Ingat, lihat koefisien pada fungsi trigonometri. Di sini 4, berarti 4 dikali. Lihat koefisien pada variabel, variabelnya di sini 2 dan 6. Berarti dikalikan 2, kemudian dikalikan dengan, dibagi dengan 6. Maka bagi 2, 3, dibagi 2, 1. Maka jawabannya adalah 4/3. Kita lanjut ke nomor 5. Diberikan soal dengan limit x mendekati 0 yang fungsinya 3x per 2 tan
4x. Jawabannya berapa? 3/24. 2 kali 4 8. Jawabannya 3/8. Dari sini paham ya tentang soal-soal limit trigonometri. Untuk x mendekati 0, ada catatan jikalau nanti teman-teman menjumpai soal limit x mendekati 0 ada fungsi trigonometri kosinus, maka kita langsung memasukkan nilai x mendekati 0 atau x sama dengan 0 ke fungsi tersebut. Ini lebih jelasnya seperti ini. Nanti misal ada limit x mendekati 0, fungsinya itu cos 3x. Nah, nilai 0 kita langsung masukkan ke x, berarti kan cos 3 kali 0 cos 0. Nah, nilai cos 0 itu kan 1, maka hasilnya adalah 1. Ingat, jika ada fungsi trigonometri kosinus, nilai x mendekati 0 atau x sama dengan 0 nanti kita masukkan ke fungsi tersebut, karena cos 0 itu adalah 1. Sampai di sini paham ya? Jika ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.